Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dennis Kevin Bagas Puragil. Di sini saya akan men-sharekan insight saya yang sudah lama tidak membuat video sharing insight karena belakangan hari itu kami mengerjakan sebuah UTS. Tanpa lama-lama kita akan masuk ke dalam inti videonya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tokoh atau teori yang menurut saya itu menarik, terutama pada tanggal 16 November. Tanggal 16 November ini menjelaskan teori dari postmodern, dan tanggal 23 November itu adalah menjelaskan teori dari humanistik. Nah, dari situ kami dipresentasikan nih salah satu tokoh-tokoh tersebut, dan saya diminta untuk men-sharekan insight saya yang dimana saya ini menarik untuk diri saya sendiri. Tanpa lama-lama langsung ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan sharing insight saya yang menurut saya ini tokohnya menarik banget nih untuk diri saya, yaitu tokoh yang dikemukakan oleh kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 7, yaitu tokoh bernama Steve de Sazer. Steve Sazer ini adalah merupakan kelahiran pada tahun 25 Juni 1940 di Wilmswijk, dan ayahnya itu adalah seorang insinyur listrik dan ibunya adalah seorang penyanyi opera. Dan yang lebih menarik lagi adalah fakta menariknya, Steve de Sazer ini adalah berlatih musik klasik selama bertahun-tahun di sekolahnya, dan mencari nafkah sebagai pemain saxophone jazz sebelum dia memulai karir di psikoterapi. Dan Steve de Sazer ini adalah lulusan dengan gelar seni rupa dari Universitas of Wisconsin, dan dia melanjutkan ke universitas untuk menerima gelar master dalam pekerjaan sosial. Dan fakta yang menarik adalah Steve de Sazer ini mudah mengejar beragam minat termasuk seni visual, menerima gelar Bachelor of Fine Arts pada tahun 1964 dari Universitas of Wisconsin Milwaukee atau disebut UMM. Dia juga seorang musisi profesional, mencatat bahwa dia terlatih secara klasik dan aktif di kancah jazz sebagai pemain saksofon tadi. Salah satu fakta yang menarik adalah Steve de Sazer adalah tokoh atau salah satu pelapor yang menciptakan terapi singkat yang berfokus pada solusi. Dia adalah direktur penelitian di pusat terapi keluarga singkat di tepatnya Wilmswijk, di mana terapi singkat ini berfokus solusi dikembangkan. Jadi dia menulis beberapa buku tentang SFBT termasuk kunci solusi dalam terapi singkat pada tahun 1985. Steve de Sazer ini adalah mendiri terapi singkat yang berfokus pada solusi, juga dikenal sebagai terapi yang berfokus pada solusi. Dia dan istrinya bernama Insom Kimberg adalah psikoterapi yang mendirikan Center for Brief Family Therapy atau disebut CFBT di Wilmswijk pada tahun 1978. Terapis yang dikemukakan oleh Steve de Sazer ini adalah mempraktikkan SFBT, mengakui bahwa ada hal-hal terjadi dalam kehidupan seseorang yang positif dan harus terjadi. Dan tujuannya dari jenis terapi ini meliputi identifikasi unsur-unsur positif tersebut dan isolasi hal-hal yang diinginkan oleh orang yang menjalani terapi. Untuk mengganti, SFBT menekankan perubahan konstan dan mencoba menggunakan keadaan perubahan konsisten untuk memungkinkan individu mengambil langkah positif untuk meningkatkan kehidupan mereka. Dan Steve Sazer ini merancang gambaran yang jelas tentang tujuan masa depan dan mengeksplorasikan titik-titik dalam kehidupan di mana tujuan tersebut tercapai atau hampir tercapai, untuk membantu lebih jauh pengenalan keadaan perilaku atau peristiwa yang membantu mendekatkan mereka dengan ini. Masa depan ideal. Dengan demikian, individu-individu ini dapat merayakan keberhasilan ini dan mulai mengulangi tindakan atau perilaku tersebut untuk mencapai tujuan mereka. Jadi jenis proses ini, terapeutik ini adalah telah ditunjukkan untuk membantu mendukung online dalam terapi, mengeksplorasi keinginan mereka dan menentukan aspek
mana dari keinginan tersebut yang sudah ada dalam hidup mereka. Ya, di sini saya akan menjelaskan dulu kenapa Steve DeSager adalah dulunya seorang musisi atau pemain jazz dan sekarang adalah pelapor dari pendekatan SFBT. Jadi Steve DeSager ini adalah berusia 29 tahun ketika dia mulai meniru apa yang menurutnya dilakukan. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Milton Erickson dengan kliennya. Dia mempelajari metode Erickson dan membaca kasus-kasusnya. Dan kemudian menemukan bahwa dia benar-benar salah memahami cara kerja Erickson. Jadi dia menemukan sangat sedikit perkembangan teori dalam tulisan-tulisannya. Awalnya Steve DeSager itu adalah membuat 4 makalah. Pertama adalah pemahaman tentang prinsip dan prosedur Erickson, dan kedua dia memberikan gambaran tentang teknik dan strategi hipnoterapi inovatifnya sendiri. Dalam 4 makalah berikutnya, dia menggunakan teori orang lain sebagai lensa digunakan untuk melihat karya dari Erickson tersebut dan karyanya sendiri. Dan Steve DeSager ini menuliskan atau menerbitkan buku-buku. Bukunya itu ada banyak. Pola terapi keluarga singkat atau pendekatan ekosistematik itu bukunya dirilis tahun 1982. Dan kunci solusi dan terapi singkat itu bukunya dirilis tahun 1985. Dan banyak lainnya. Itu adalah contoh buku dari pelapor tokoh Steve DeSager. Sekian video singkat saya atau video seri singkat saya mengenai konseling postmodern, yaitu tokoh yang menurut saya menarik adalah tokoh yang saya presentasikan, yaitu kelompok nomor 7 yang dikumpulkan oleh Steve DeSager. Banyak fakta yang menarik, banyak pendekatan yang menarik. Dari situ saya suka untuk mendengarkan dan membaca dari tokoh Steve DeSager ini. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mensajikan insight saya tokoh yang menarik menurut saya, yaitu di konseling humanistik. Jadi di konseling humanistik ini ada tokoh nih yang familiar banget nih, sering kita dengar, yaitu Carl Rogers. Dimana teori ini dibawa oleh seorang tokoh bernama Carl Rogers. Penelitian yang dilakukan, adapun pandangan-pandangan dari aliran humanistik, yaitu belajar bukan hanya sebatas pengembangan kognitif saja, akan tetapi juga adanya sebuah proses terjadi dalam diri individu, peserta didik, dan melibatkan seluruh dominan yang ada. Di sini saya akan menjelaskan dulu ya biodata atau pengenalan dari tokoh yang saya akan ceritakan, yaitu Carl Ransom Rogers. Jadi itu adalah nama lengkapnya, Carl Ransom Rogers. Lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di pinggiran kota Chicago, tepatnya di Oak Park, Illinois. Jadi ayahnya Carl Rogers ini aja bernama Walter R. Rogers dan ibunya bernama Julian M. Cushing. Carl Rogers ini merupakan anak dari seorang ayah teknik sipil dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, fakta yang menarik pada Carl Rogers ini adalah dia dulu pas waktu sekolah seorang anak kecil yang cerdas, dibuktikan dengan dapat membaca dengan baik sebelum Rogers menginjak TK. Jadi pas Carl Rogers sekolah, dia langsung duduk di bangku SD karena ia sudah dapat membaca sebelum usia TK. Rogers ini dididik dengan pendidikan yang ketat dan secara religius. Rogers juga ditinggal di lingkungan sebagai anak altar di rumah pendeta Jim Play. Berkat didikannya yang tergolong isolasi, Rogers menjadi anak yang independen, disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta apresiasi dari metode ilmiah. Rogers adalah lulusan dari Universitas Wisconsin Madison di kampusnya. Ia menjadi bagian dari persaudaraan Alpha Kappa Lambda, diikuti dengan sejarah lalu agama. Di waktu usia Rogers menginjak 20 tahun, ia melakukan perjalanan ke Peking, Cina untuk mengikuti konferensi internasional Kristen tahun 1940. Carl Rogers ini berhasil menyandang gelar profesor psikologi klinis di Ohio State University dan dia menuliskan buku keduanya dengan judul Counseling and Psychotherapy pada tahun 1942. Dalam buku ini, Rogers menyarankan bahwa klien dengan membangun relasi yang berdasarkan pemahaman dan penerimaan
dari terapis dapat menyelesaikan berbagai kesulitan, mendapatkan pencerahan yang dibutuhkan untuk merekonstruksi hidup mereka. Fakta menarik dari Carl Rogers ini adalah seorang ahli psikologi humanistik di mana ide-idenya dapat mempengaruhi pendidikan dan penerapan. Dia memberi anjuran kepada pendidik dalam pendekatannya sebagai melalui kegiatan belajar dan mengajar yang lebih manusiawi, lebih profesional, dan berarti. Rogers ini mempunyai anggapan bahwa semua manusia yang lahir membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku secara konsisten menurut pribadinya diri sendiri. Rogers juga seorang psikoterapi yang mengembangkan person-centered therapy. Nah, pendekatan ini bersifat menilai atau memberi arahan yang membuat klien mengklarifikasi dirinya tentang siapa dirinya sebagai sesuatu upaya memfasilitasi proses memperbaiki kondisinya. Manusia mempunyai potensi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebagai besar, klien Rogers adalah remaja yang memiliki bermasalahan dari keluarganya. Dalam kembangannya Carl Rogers di person centered therapy ini, kita sebagai calon konselor dalam menghadapi klien, dia mempunyai teori di mana menerima dan keselarasan. Yang terakhir adalah pemahaman. 3 itulah konteks di mana yang harus dikembangkan, yang harus dimiliki oleh. Itu adalah sharing insight saya mengenai konseling humanistik dan tokoh yang menarik yaitu Carl Rogers, di mana ini adalah tokoh yang sering dibahas di kelas dan juga familiar banget. Siapa sih nggak kenal Carl Rogers? Itu tokoh dari psikoterapi atau pengembangan person centered therapy itu tersebut. Dan itulah sharing insight saya mengenai video ini. Sekian dan terima kasih.